Siang itu, Nadia masih memperhatikan Alia dan Arga yang sedang makan bersama di kantin. Entah kenapa, melihat mereka bersama membuat hatinya terasa tidak nyaman. Hei, Nadia, kamu lagetin apa? Kenapa sih harus begitu? Kenapa lagi coba? Tuh, si Arga, biasanya nggak pernah begitu. Begitu gimana yang kau maksud? Ya, deket sama orang, terutama cewek. Ya udah sih, mungkin mereka cuma berteman. Kalau cuma teman, kenapa harus setiap hari? Ya kan kita satu kelas, jadi wajar ketemu setiap hari. Bukan begitu, Rara. Ish. Hahaha, ayo deh kita ke sana. Apa nih? Ya, ayo dah. Nadia dan Rara pun pergi ke kantin bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Sementara itu, Alia dan Arga asik mengobrol. Kantin di sini lumayan juga ya. Iya, katanya sih yang paling enak se-Hortopia. Hah? Masa? Nggak bohong kan? Coba aja sendiri. Lah, aku kan lagi nyoba. Hehehe, gimana? Enak nggak? Enak sih. Sementara Alia menikmati hari-harinya di sekolah, Nadia justru semakin kesal. Aku pergi ke kelas duluan ya. Loh, makanannya? Udah nggak lapar aku. Kamu nih kenapa sih sebenarnya? Enggak kenapa-napa kok. Nadia semakin kesal, pergi ke kelas sendirian meninggalkan Rara di kantin. Tak terasa jam pulang pun sudah tiba. Alia dan Arga berjalan bersama menuju kendaraan masing-masing. Mau pulang bareng Lajing dah. Nggak usah deh. Oh, oke deh. Ya udah, aku duluan ya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Alia mengendarai sepeda menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Alia langsung masuk ke kamarnya. Alia merasa hari-harinya mulai berubah sejak bertemu Arga. Hortopia ternyata nggak seburuk yang aku pikir. Awalnya aku takut nggak punya teman. Ternyata masih ada orang baik. Di tempat lain, seseorang justru sedang memikirkan hal yang sama. Kenapa aku jadi kepikiran terus sih? Padahal dia cuma anak baru. Nyebelin banget sih. Keesokan paginya, semua murid terlihat sibuk membicarakan acara yang akan segera datang. Hai, Alia. Hai, Angga. Kayaknya semua orang nggak sabar ya dengan festival nanti. Memang, Festival ini sepenting itu kah? setahun cuma sekali. Oh, pantas. Bagi Alia, semuanya masih terasa baru. Namun, melihat antusias teman-temannya membuat Alia ikut penasaran. Jam istirahat pun telah tiba. Alia, Iya, Hara. kamu nanti datang ke festival kan? Iya dong. Syukurlah, Emangnya kenapa? kami takut kamu enggak datang. Hahaha. Datanglah pasti. Tak lama, Nadia pun keluar kelas dan melihat Rara sedang berbicara dengan Alia. Seru amat. Kalian lagi ngomongin festival ya? Iya nih. Aku jadi penasaran. Nanti kamu juga tahu kok. Meski obrolan mereka terdengar biasa saja, Alia merasa Nadia mulai sedikit ramah. Tapi entah kenapa, Alia masih merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tak terasa festival Hortopia kini berlangsung malam ini. Alia yang awalnya tidak terlalu peduli kini mulai ikut menantikannya. Alia, tunggu. Iya, Rara. Kamu nanti malam datang kan? Datang ke mana? Festival. Oh ya, malam ini ya. Datang dong. Bagus. Emangnya kenapa? Kalau nggak datang rugi banget. Sebagus itu ya. Ha-ah. Tak lama Nadia pun datang mendekati mereka.
Hei, kalian berdua. Kalian ngomongin festival ya? Iya. Ku juga nggak sabar. Memangnya bagian apa yang paling seru? Kembang apinya. Kalau udah lihat pasti nanti ngerti. Oh, oke. Semakin banyak orang membicarakan festival, semakin penasaran Alia dibuatnya. Setelah pulang sekolah, Alia, Apa? nanti malam datang kan? Iya, kenapa? Aku cuma nggak mau kamu melewatkan festival pertamamu di Hartopia. Oh alah, kirain kenapa? Masih ya? Alia tersenyum kecil. Entah kenapa perkataan Arga membuatnya semakin menantikan hari itu. Namun, tanpa Alia sadari, seseorang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Malam hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Seluruh kota Hartopia dipenuhi cahaya lampu dan dekorasi festival. Untuk pertama kalinya, Alia akan menghadiri festival kembang api Hartopia. Wah, akhirnya malam yang ditunggu-tunggu tiba. Semoga nggak terlambat. Alia merasa sedikit gugup, entah karena festivalnya atau karena ini adalah pertama kalinya ia datang ke acara besar sejak pindah ke Hartopia. Sementara itu, pusat kota Hartopia sudah dipenuhi pengunjung. Suara musik terdengar dari berbagai arah. Lampu-lampu berwarna-warni menghiasi jalanan. Wah, keren banget. Gak nyangka bisa sebagus ini. Tiba-tiba seseorang muncul. Alia, kamu datang juga. Arga, Selamat datang di festival Hartopia. Bagaimana menurutmu? ini lebih bagus dari yang aku bayangkan. Tan, aku bilang juga apa? Hahaha. Arga pun mengajak Alia untuk berkeliling, dan Arga pun juga memoto Alia. Alia pun terlihat senang sekali. Aku suka tempat ini. Festivalnya ya? Iya, rasanya hangat. Ya, karena semua warga Hartopia biasanya datang ke sini. Lapar? Hehe, sedikit. Ayo beli cemilan. Ayo. Itu Alia sama Arga. Iya. Mereka kelihatan akrab banget. Kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Yakin? Iya, enggak percaya banget sih. Meskipun menjawab santai, Nadia terlihat kurang senang melihat Alia dan Arga bersama. Aku senang datang ke sini. Bagus, kalau gitu. Kalau nggak pindah ke Hartopia, mungkin aku nggak akan melihat festival seperti ini. Berarti kamu nggak menyesal pindah. Hahaha, sepertinya enggak. Itu kabar baik. Sementara itu, malam semakin larut. Pengunjung mulai berkumpul di area utama. Semua orang menunggu pertunjukan kembang api yang akan segera dimulai. Perhatian kepada seluruh pengunjung, pertunjukan kembang api akan dimulai beberapa menit lagi. 1, 2, 3. Wah, akhirnya. Alia menatap langit malam dengan penuh harapan. Tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi salah satu malam yang paling berkesan sejak ia datang ke Hartopia. Keren nggak? Keren banget. Ku tahu kamu menghadapi begitu. Kok belum pernah lihat yang sebagus ini? Kalau nggak pindah ke Hartopia, mungkin aku nggak akan melihat semua ini. Berarti sekarang kamu mulai suka kota ini. Ya, begitulah. Kembang api meledak di langit Hartopia. Cahaya warna-warni langsung menerangi malam. Kembang apinya keren ya. Iya,
Kok kamu kayak nggak menikmati festival ini sih? Aku menikmati kok. Rara melihat Alia dan Arga. Oh, aku paham sekarang. Apa? Nggak jadi. Nadia hanya terdiam, namun tatapannya sesekali tertuju kepada Alia dan Arga. Lihat yang itu. Warna merah. Ya, bagus banget. Aku lebih suka yang warna biru. Warna favoritnya. Ya, kena aja gitu warnanya. Festival berlangsung dengan meriah. Orang-orang tertawa dan menikmati malam bersama. Terima kasih ya. Untuk apa? Sudah menemani aku. Sama-sama. Alia tersenyum. Ia merasa sangat senang malam ini. Festival kembang api Hortopia akhirnya berakhir. Namun, tanpa disadari Alia, seseorang mulai merasa tidak senang melihat kedekatannya dengan Arga. Festival pun telah berakhir. Satu persatu pengunjung mulai meninggalkan area festival. Gila, seru banget. Senang mendengarnya. Ini festival terbaik yang pernah aku datangi. Berarti tahun depan harus datang lagi dong. Ya, boleh juga. Tanpa sadar, Alia dan Arga berjalan sambil mengobrol cukup lama. Mereka bahkan tidak menyadari ada seseorang yang melihat dari kejauhan. Nadia, Iya. Ayo pulang. kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Tak mungkin. Dari tadi kamu ngelamun. Dibilangin nggak apa-apa kok. Ayo deh, kita pulang ya. Akhirnya mereka juga pulang. Sesampainya di rumah, Alia langsung masuk ke kamarnya. Ini sangat menyenangkan. Aku nggak nyangka bisa punya teman secepat ini. Sementara itu, Nadia juga sudah sampai di rumah. Kenapa ya? Rasanya aneh. Nadia mengingat Alia dan Arga di festival. Nyebelin banget sih. Esokan paginya, suasana sekolah kembali normal. Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Selamat pagi. Pagi. Oh, pagi. Alia merasa Nadia terlihat lebih dingin dari biasanya. Kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Oh, oke. Rara berdiri dan mendekati Alia. Sikapnya Nadia jangan dipikirin ya. Hah? Maksudmu? Tak ada apa-apa kok. Sumpah, aku nggak ngerti. Bel sekolah pun berbunyi. Jam istirahat, Alia pun bertanya kepada Arga. Nadia kenapa ya? Memangnya dia kenapa? Dia kelihatan berbeda hari ini. Mungkin aja capek gara-gara festival tadi malam. Bisa jadi. Alia mencoba melupakan hal itu. Namun, ia belum tahu bahwa masalah kecil mulai muncul di antara mereka. Pagi Nadia. Pagi. Kamu sudah mengerjakan tugas matematika. Sudah? Oh, oke. Jawaban Nadia singkat, berbeda dengan biasanya. Jam istirahat pun tiba. Rara menghampiri Alia. Kamu sadar nggak? Sadar apa? Nadia akhir-akhir ini aneh. Nah, itu aku juga merasa begitu. Tapi aku nggak tahu kenapa. Apalagi aku. Ayo kita keluar. Ayo. Alia melihat Nadia sedang berjalan menuruni tangga. Nadia, Iya, Alia. aku boleh tanya sesuatu? Apa itu? Aku punya salah ya. Hah? Maksudnya? Kalau aku punya salah bilang saja. Kamu nggak punya salah kok. Terus kenapa akhir-akhir ini kamu menjauh? Aku nggak menjauh. Tapi aku merasa kamu berbeda sekarang. Nadia terdiam, namun ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku mau ke kantin dulu ya. Bye-bye. Ya, bye-bye. Nadia pun berjalan cepat tanpa menoleh. Di sisi lain, Arga sedang duduk sendirian. Alia pun berjalan menghampiri Arga. Harga, Oh, Alia, ada apa? aku bingung. Bingung kenapa? Soal Nadia. Masalah soal itu. Iya, aku merasa dia marah sama aku.
Mungkin itu cuma perasaanmu saja. Oh, begitu ya. Tanpa disadari, Nadia melihat Alia dan Arga berbicara dari kejauhan. Tiba-tiba, Rara pun muncul di hadapannya. Nadia, Astaga, kaget aku. kamu benar-benar aneh hari ini. Mungkin perasaanmu saja kali. Udah yuk, kita balik ke kelas. Nadia dan Rara pun kembali ke kelas. Untuk pertama kalinya, Rara mulai curiga bahwa alasan Nadia berubah mungkin bukan karena Alia, melainkan karena Arga. Bel pulang berbunyi, namun masalah di antara mereka belum selesai. Dan perlahan-lahan perasaan yang disembunyikan Nadia mulai terlihat. Hari-hari di sekolah berjalan seperti biasa, namun Rara mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Rara melihat Nadia yang diam-diam memperhatikan Arga. Jangan-jangan. Makin lama kecurigaan Rara semakin kuat. Alia melihat Rara yang bersembunyi di semak-semak. Rara, kamu ngapain di situ? Shh, aku sedang memperhatikan Nadia. Terus kamu udah tahu kenapa Nadia berubah? Aku juga nggak yakin sih. Oh, aku takut dia marah sama aku. Kurasa bukan karena kamu. Hah? Gimana? Nanti aja, aku mau memastikan dulu. Oke deh kalau gitu. Rara hampir saja mengatakan apa yang ada di pikirannya, tapi ia memilih diam. Sementara di taman sekolah, Arga sedang duduk di bangku. Arga, sendirian. Alia. Iya nih. Capek kah? Sedikit. Hahaha. Kenapa? Kamu kelihatan tua kalau lagi capek. Kurang ajar. Enggak ya? Hahaha. Huh, Nadia, kamu lagi apa? Kamu selalu lihat tim mereka loh. enggak kok. Hayo ngaku, nggak usah bohong. Ih, aku cuma lewat loh. Mana ada orang lewat berhenti? Nadia tidak bisa menjawab karena jauh di dalam hatinya ia tahu Rara benar. Nah, kamu suka Arga ya? Nadia langsung kaget. Apa? Jadi benar, kamu nggak usah bohong. Untuk pertama kalinya, rahasia yang selama ini disimpan Nadia akhirnya diketahui seseorang. Aku nggak tahu. Maksudnya, Ya, aku sendiri bingung. apa karena Alia? Nadia terdiam. Diamnya Nadia sudah menjadi jawaban. Sementara Alia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Rara akhirnya mengetahui alasan sebenarnya di balik sikap Nadia. Dan rahasia itu perlahan akan mengubah hubungan mereka semua. Bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di channel ini.